landasan atau 6 pokok-pokok dasar ya. Yang 6 perkara tersebut beliau jelaskan bahwasanya telah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW dengan gamblang dan sangat jelas. Namun banyak orang yang menyelisihi 6 pokok perkara tersebut ya. Adapun 6 pokok perkara tersebut saya jelaskan secara global 6 perkara tersebut ya sebagaimana 6 usul ya. Ya, 6 usul tersebut yang pertama adalah ikhlas, yaitu tauhid ya. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beribadah. Itu maksudnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Ini pokok pertama dan merupakan pokok yang paling penting, ikhlas dalam beribadah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian pokok yang kedua yang beliau sebutkan dalam risalah ini adalah tentang perintah untuk bersatu dan menjauhi perpecahan. Perintah untuk bersatu dan larangan untuk berpecah belah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah tentang di antara kesempurnaan untuk bisa mewujudkan pokok yang kedua, yaitu bersatu dan menjauhi perpecahan adalah taat kepada ulatul umur. Taat kepada penguasa ya. Itu tidak memberontak kepada mereka meskipun penguasa tersebut berbuat zalim ya kepada masyarakat. Selama ketaatan tersebut pada hal-hal yang tidak melanggar perintah Allah, bukan maksiat ya. Adapun kalau maksiat tentunya tidak boleh. Kemudian yang keempat tentang terkait masalah ilmu ya. Pentingnya ilmu dan para ulama dan ahli ilmu dan membedakan yang bukan ahli ilmu sehingga bisa membedakan yang bukan ahli ilmu. Ini pokok yang keempat. Dan pokok yang kelima adalah tentang membedakan antara wali Allah dengan wali syaitan, yaitu sifat-sifat wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Kemudian yang keenam adalah membantah syubhat ya, yang memalingkan orang dari Al-Quran dan Sunnah. Membantah syubhat yang memalingkan dari Al-Quran Sunnah, dari Alkitab Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ini 6 pokok ini sebenarnya sudah sering kita pelajari, tapi Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah menekankan ini 6 pokok yang penting yang sering diselisihi oleh kaum muslimin, padahal perkaranya sangat jelas, seperti masalah tauhid, padahal penjelasannya begitu jelas dan gamblang dalam Al-Quran dan Sunnah, namun betapa banyak orang terjerumus dalam kesyirikan, banyak sekali. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk bersatu, menjauhkan jangan berpecah belah, ya, agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, namun orang berpecah belah. Padahal dalilnya begitu sangat banyak. Kemudian yang ketiga, dalil tentang untuk taat kepada penguasa dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi begitu banyak ya. Begitu banyak larangan untuk memberontak pada penguasa yang muslim, meskipun buat zalim sangat banyak. Namun banyak terjadi penyimpangan sehingga muncul pemberontakan kepada penguasa yang muslim. Tidak ketaatan, memberontak, membangkang dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, jelas mana ilmu yang benar dan mana ilmu tidak benar. Dalam juga Al-Quran dan Sunnah dijelaskan tentang ilmu agama yang benar, namun banyak orang yang mengambil ilmu bukan dari sumbernya. Yang kelima tentang sifat-sifat wali-wali Allah. Sifat wali Allah dijelaskan ya dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dan contoh-contohnya juga nyata berupa para sahabat, para a'immah. Namun betapa banyak orang yang bingung untuk mengetahui mana wali Allah, sampai orang gila dianggap sebagai wali. Kenyataannya juga banyak ya. Kemudian
meskipun yang keenam, meskipun begitu banyak dalil yang menyuruh untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, namun syubhat begitu kuat sehingga Al-Quran dan Sunnah bukan sebagai dalil yang primer, tapi dia merupakan sekunder. Yang pertama adalah harus akal, perkataan inilah perkataan orang yang dianggap alim lah, sehingga Al-Quran dan Sunnah tidak dianggap sebagai pegangan utama. Ini banyak juga menimpa kaum muslimin. Inilah kenapa beliau rahimahullah taala mengumpulkan 6 perkara ini, karena penjelasannya begitu banyak dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, namun begitu banyak orang juga yang menyelisihi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini perkara-perkara yang fenomena di zaman beliau, karena ini beliau tulis di zaman kehidupan beliau. Beliau melihat fenomena bagaimana orang-orang yang menyelisihi 6 pokok ini, sehingga beliau akhirnya menuliskannya secara khusus untuk menjelaskan 6 perkara ini. Padahal 6 perkara ini perkara yang jelas. Kalau siapa yang belajar akidah, ini perkara-perkara yang dasar.